Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa. Kali ini datang dari properti karena di sepanjang perdagangan hari ini cukup banyak emiten properti ini merilis marketing sales mereka untuk semester pertama di 2024. Salah satunya adalah pengembang kawasan modern terpadu Kota Delta Mas PT Pura Delta Lestari Tbk atau DMAS mencatatkan pra penjualan atau marketing sales sebesar 1,1 triliun rupiah di semester pertama tahun 2024. Capaian ini setara 60,7% dari target marketing sales di tahun 2024 di 1,81 triliun rupiah. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, Direktur dan Sekretaris Perusahaan PT Pura Delta Lestari Tbk atau DMAS, Tondi Suwanto, mengatakan marketing sales tersebut terdiri dari capaian di kuartal 1 2024 sebesar 560 miliar rupiah dan di kuartal 2 tahun 2024 sebesar 535 miliar rupiah. Capaian pra penjualan di kuartal 2 2024 terutama berasal dari penjualan lahan industri. Sementara itu pencapaian pra penjualan di semester pertama tahun 2024 terutama berasal dari penjualan sektor industri, di samping penjualan sektor komersial dan sektor hunian. Perseroan telah menjual 34 hektar lahan industrinya di semester pertama tahun ini. Industri data center masih jadi kontributor utama penjualan lahan industri perseroan, di atas 75% dari pra penjualan lahan industri di semester 1 2024, masih didominasi oleh industri data center. Perseroan optimis untuk meraih target pra penjualan tahun 2024 di 1,81 triliun rupiah. Hal ini mempertimbangkan capaian di semester 1 2024 dan permintaan akan lahan industri yang cukup besar. Selain itu, dengan selesainya proses pemilihan umum, maka akan membawa iklim investasi yang semakin kondusif. Tercatat pasca pemilihan umum, masih terdapat permintaan lahan industri sekitar 90 hektar dengan segmen utamanya berasal dari segmen data center. Dari berbagai sumber untuk ADX Channel. Di tengah fluktuasi pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini, saham DMAS atau Delta Mas masih konsisten bergerak di zona hijau meskipun penguatan tidak terlalu signifikan pemirsa. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan intraday-nya untuk saham DMAS di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, posisi DMAS dibuka di sesi pertama pada pagi tadi dibuka flat di 154, di mana level ini juga merupakan level penutupan perdagangan di hari sebelumnya. Kemudian level yang sama pada pukul 10 pada pagi tadi 11.30 mengalami penguatan ke 156 dan level yang sama di penutupan sesi pertama pada siang tadi. Pembukaan sesi kedua penguatan lebih ke arah terbatas di 155, sementara posisi saat ini kembali bergerak di 156 menguat di 1,30%. Secara intraday tepatnya di sepanjang perdagangan sesi kedua, saham DMAS sempat menyentuh di level Rp158 per sahamnya. Kita beralih ke grafis selanjutnya bagaimana pergerakan saham DMAS di beberapa 6 bulan terakhir. Dapat Anda saksikan juga grafis selanjutnya di layar televisi Anda pemirsa. Di perdagangan Januari, saham DMAS diperdagangkan di level 161. Februari juga berada di level yang sama. Tampaknya lebih cenderung bergerak flat, kemudian di Maret sempat mengalami penguatan yang cukup signifikan di Rp173 per saham dan tampaknya level tertinggi untuk DMAS di 6 bulan terakhir secara year to date, sementara dalam 1 tahun terakhir sempat bergerak di Rp177 per sahamnya. Ke grafis selanjutnya pemirsa, di April-Mei saham DMAS bergerak di level 164 hingga ke 162. Di perdagangan Juni, 19 Juni, saham DMAS sempat tertekan ke Rp146 per saham. Kemudian Juli ini menguat kembali ke Rp155 per sahamnya. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada. Dari posisi price earning ratio-nya ada di kisaran 5,13 kali, PSR-nya di 3,42 kali, PBV-nya di 1,20 kali, dan PCFR-nya di 4,60 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.
Kita akan jeda kembali, setelah ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini dan tak ketinggalan nantinya saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Kami akan segera kembali.